Tapi si nasuha, walaupun dia nggak begitu taat aturan, ya, tapi di hatinya betul-betul hanya ada satu, nggak bercabang. Dihapus oleh Allah semua dosanya, ditarik masuk surga. Masya Allah. Ya. Ini satu gambaran. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, makanya هل أتى على الإنسان حين kita ditakdirkan Allah dapat bersama-sama melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Kajian kita berkisar tentang tauhid. Berangkat dari ayat yang tadi saya baca di awal tentang Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami telah turunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Jadi yang diturunkan itu Al-Quran. Waktunya Lailatul Qadar. Apa tujuan Al-Quran diturunkan? Hudal linnas. Petunjuk buat manusia. Jadi petunjuk itu datangnya pada malam Al-Qadar. Pada tanggal 17 Ramadan. Jadi Al-Quran diturunkan pada tanggal 17 Ramadan. Yang malamnya disebut Lailatul Qadar. Saya kira ini satu petunjuk yang sangat jelas, Bapak Ibu. Pertama kita lihat dulu yang diturunkan itu Al-Quran. Al-Quran itu petunjuk. Berarti petunjuk datang pada malam Al-Qadar. Al-Qadar itu, Lailatul Qadar itu khairum min alfi syahrin. Lebih baik daripada 1000 bulan. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita coba untuk menganalisa, ya, supaya kita bisa mengambil pelajaran di situ, arahnya kemana sih ini? Ya. Mana arahnya cerita tentang Lailatul Qadar ini? Lailatul Qadri khairum min alfi syahri. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Bulan itu kan terang. Ya. Apalagi kalau bulan purnama itu kan terang. Tapi satu malam itu lebih terang daripada 1000 bulan. Dalam kehidupan kita apa yang terang? Ilmu. Ya. Dengan ilmu maka menjadi teranglah perjalanan hidup. Ada ilmu fikih, ada ilmu duniawi lah, ya, matematik, fisika, kimia, biologi, segala macam lah. Jadi banyak sekali bidang ilmu, ribuan ilmu. Masing-masing bagian ilmu itu membuat kita terang. Ya. Tetapi dari sekian banyak ilmu yang terang, ada satu yang lebih terang dari 1000 ilmu. Apa itu? Ilmu ma'rifatullah. Jadi Lailatul Qadar itu mengisyaratkan kepada ilmu ma'rifatullah, mengenal Allah. Jadi kalau kita diberi Allah pengetahuan tentang ma'rifatullah, itu meliputi semua bidang. Ya. Itu yang pertama. Kemudian ilmu itu tidak akan diberikan kecuali kepada orang-orang yang memang dikehendaki oleh Allah. Nah, makanya selalu kita minta a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Jadi berilah aku mahabbah dan ma'rifat, mengenal. Sebab kalau sudah kenal, itu pasti semua aturan-aturan yang ditetapkannya akan kita taati. Ya. Akan melebihi ketaatan kita ketimbang kita tidak mengenalnya. Dan kecintaan kita pun akan berbeda ketika kita kenal dengan tidak mengenal. Dulu saya belum kenal dengan
Pak Ketua, Pak Haji Dadang Suwandi. Karena tidak kenal maka tidak begitu akrab. Apalagi beliau orangnya ganteng. Kemudian kalau dia bicara belak-belakan, yang dibicarakannya yang benar-benar saja. Jadi rasa takut. Ya, takut dimarah, takut keliru, takut salah, karena belum kenal. Tapi setelah kenal ternyata beliau itu hatinya selembut salju. Orangnya baik sekali. Maka timbul rasa mahabbah, rasa cinta. Tidak lagi kita menganggap dia sebagai orang lain, tetapi sudah menjadi bagian daripada keluarga kita. Itulah bedanya yang kenal dengan yang tidak kenal. Makanya dulu ada cerita, ada seorang abid yang rajin betul ibadahnya, sampai-sampai sejadahnya dari batu jadi cekung, tapi ternyata dia masuk neraka. Setelah dia lakukan berbagai aktivitas ibadah. Kita nggak bisa bayangkan Bapak Ibu ya. Ini batu jadi sejadah. Saking seringnya digunakan untuk ibadah, sampai-sampai batunya cekung. Nemennya ibadah. Tapi ketika dia akan meninggal, dia tanya kepada Israel alaihissalam, kamu datang untuk silaturahim apa menjemput saya? Saya diperintahkan Allah menjemput kamu. Sebelum kamu mencabut nyawa saya, tanyakan dulu kepada Allah, saya kalau mati nanti surga tingkat berapa tempat saya? Allah Maha tahu, Allah jawab, tempatmu neraka tingkat 7. Bandingkan dengan Nasuha yang membunuh orang 100 orang, jarang beribadah, banyak dosa. Ketika dia akan meninggal, dia mengenal Allah. Akhirnya semua dosa dihapus, dia masuk surga. Saya tanya ibu-ibu. Ibu-ibu dulu saya tanya. Ibu punya suami. Apa kebutuhan ibu dikasih? Minta duit dikasih. Bikin rumah dikasih. Pokoknya apa yang ibu beri aturan sama suami diturutinya. Tiba-tiba ketahuan suaminya selingkuh. Kira-kira sakit hati nggak? Nah, pasti. Nah, begitulah kira-kira. Semua aturan kita ikuti. Wajib kita laksanakan, sunat kita laksanakan, larangan kita tinggalkan. Aturan-aturan kita pakai. Tapi ternyata di dalam kita masih mempersekutukan Allah. Masih syirik, masih berselingkuh. Allah nggak mau diselingkuhi. Ya. Aturannya kita pakai, tetapi di hati kita masih berselingkuh sama Tuhan yang lain. Ibu aja marah itu. Ya. Itu makanya si Abid tadi masuk neraka. Ya. Bukan karena nggak patuh, bukan. Karena selingkuh. Ya. Di hatinya ada Tuhan yang lain begitu. Nggak full bertuhan ke Allah. Itu yang dikatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Allah tidak akan pernah memaafkan orang yang menselingkuhinya. Tetapi si Nasuha, walaupun dia nggak begitu taat aturan, ya, tapi di hatinya betul-betul hanya ada satu, nggak bercabang. Dihapus oleh Allah semua dosanya, ditarik masuk surga. Masya Allah. Ya. Ini satu gambaran. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, makanya dari dulu saya katakan, yang terpenting sekali bagi kita itu adalah mengenal Allah itu dulu. Kesampingkan dulu lah urusan pahala-pahala itu sudah. Ya. Nah kita ini kan kadang-kadang dikejar ini kalau ngamalnya dapat pahala ini, ngamalnya dapat pahala ini. Yang kita kejar pahala, ya itu kan informasi. Ya. Kata Allah kalau kamu lakukan ini ada balasan.
Kalau gini ada balasan. Informasi membuat kita terdorong untuk beramal. Tapi bukan tujuan. Nggak dikasih pahala juga kita tetap ibadah. Kalau orang ngejar pahala, mungkin satu ketika Allah umumkan, mulai saat ini, siapapun beramal tidak akan saya kasih pahala, kata Allah umpama. Kira-kira masih mau beramal enggak? Bagi mereka yang ngejar pahala, nggak mau lagi. Ngapain? Capek-capek nggak ada upahnya. Tapi bagi orang yang memang mengenal Allah, ya Allah yang dituju, dikasih tak dikasih pahala, tetap menyembah Allah, tetap ikut Allah, tetap kita taat patuh sama Allah. Makanya Rabi Adawiyah bilang, ya Allah, kalau saya beribadah kepadamu mengharapkan pahala darimu, serahkan pahala itu pada mereka yang butuh, saya nggak butuh. Kalau saya beribadah kepadamu mau masuk surga, jauhkan dari surga itu dariku. Kalau aku beribadah takut masuk neraka, masukkan aku masuk neraka. Biarlah aku masuk neraka asal bersamamu, ya Allah. Masya Allah. Nah ini Bapak Ibu yang saya hormati, maka yang pertama kali kita harus kenal dulu kepada Allah. Untuk mengenal Allah itu, kalau kita lihat dari ayat tadi, bahwa Al-Quran itu sebagai petunjuk diturunkan pada malam Al-Qadar tanggal 17 Ramadan. Jelas itu syariatnya. 17 itu gambaran daripada 17 rakaat sholat. Ramadan itu gambaran daripada bulan ke-9. Jadi kita ibarat berjalan menuju lapis ke-9. Ya. Di mana di dalam hadis qudsi disebutkan bahwa Allah membangun sebuah istana dalam tubuh Adam itu yang diberi nama As-Sudur, lapis pertama, Qalab, lapis kedua, Fuad, lapis ketiga, Saqab, lapis keempat, Luban, lapis kelima, Sir, lapis keenam, Sirusir, lapis ketujuh, Nur, lapis kedelapan, Aku, kata Allah, lapis ke-9. Nah, perjalanan hidup kita menuju lapis 9. Dan isyarat ini banyak sekali, makanya angka tertinggi pun 9. Cobalah perhatikan. Ya. Awalnya kosong. Yang kosong menampakkan diri menjadi angka 1. Jadi yang kosong tadi menampakkan diri pada angka 1. Angka 1 inilah kemudian membuat atau bertajalli kepada berbagai sifat. 1 tambah 1, 2. 1 tambah 2, 3. 1 tambah 3, 4. Terus sampai ke 9. Tertinggi. Sampai ke angka 9, kembali ke kosong. Nah, kembali kosong. Ya. Kembali ke 1 dan kosong. Kalau tadi kosong menjadi 1, kemudian dari 9, 1 menjadi kosong. Artinya apa? Kalau tadi zat menampakkan diri kepada nur zat. Nah, setelah sampai 9, 1, 0. Artinya sifat dan zat. Sifat yang terkemuka, zat yang tersembunyi. Zat namanya Allah, sifat namanya Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, di mana kita temukan itu? Dalam sholat. Nah, dalam sholat itu ada rukun 13. Rukun 13 itu tadi 3 bagian. Ada rukun fi'li, ada rukun qauli, ada rukun qalbi. Rukun fi'li diperbuat terlihat, dipandang. Rukun qauli diucapkan, didengar. Makanya taluknya rukun fi'li kepada basar, sedangkan rukun qauli taluknya kepada sama. Rukun qalbi taluknya kepada ilmu, tahu. Jadi dipandang, diingat, kemudian dirasakan. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, nah untuk kita mengenal Allah itu kapan? Taharru Lailatul Qadri, bersungguh-sungguhlah kamu untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu pada malam-malam yang ganjil 10 terakhir. Ini juga jadi tanda tanya, ya. Jadi kita jangan terobsesi dulu. Kalau malam ganjil rame masjidnya, kalau genap nanti sepi lagi, nggak ke sana arahnya, Pak.
Ya. Petunjuk itu kapan saja datangnya. Ada ya. Bersungguh-sungguhlah kamu untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu di malam-malam ganjil 10 terakhir. Kenapa harus 10 terakhir? 10 terakhir itu Bapak Ibu, kalau kita lihat ya, apa namanya, situasi dan kondisinya, kalau 10 pertama masih agak remang-remang. Kalau 10 kedua ada bulan purnama, terang. Tapi kalau 10 terakhir, waduh, ini gelap betul ya. Bulan yang lalu sudah kejauhan, yang baru belum datang. Gelap betul. Nanti ya. Nah, di masa-masa gelap itulah bersungguh-sungguh. Apa masa gelap? Nggak tahu. Di 10 terakhir, maka saya bilang kemarin, kalau kita ambil standar umur Nabi, 63, dibagi 3 bagian, 1 sampai 20, bagian pertama. 21 sampai 40, bagian kedua. 41 sampai 60, bagian ketiga. Bagian ketiga ini 10 terakhir kira-kira. Jadi umur 40 ke atas, itu sudah 10 terakhir. Jadi kalau kita sudah umur 40 umur, nah itu sudah bagian ketiga. Itu malam gelap itu. Maka bersungguh-sungguhlah. Kalau sampai umur 40 kita belum paham tentang Allah, nah bersungguh-sungguhlah. Ini peringatan di 10 terakhir. Nah, kenapa? Karena kalau kita tidak mengenal Allah sekarang, di sana nggak bakal kenal. Kita semua kenal sama Pak Ketua, ya, pisnya, namanya, jabatannya. Begitu disebut Pak Ketua, Pak Dadang Suwandi, di sini disebut, kira-kira Bapak Ibu tahu nggak? Tahu. Bapak Ibu pergi ke Jakarta sana, ada orang nyebut Pak Dadang Suwandi, Ketua Purjalimas, ya, sekarang ada di Jakarta. Kebayang nggak? Kebayang. Kenapa? Karena sudah kenal, ya kan? Ada satu nama, misalnya John Lay. Tahu nggak John Lay? Nggak tahu. Ada namanya John Lay, nggak tahu. Nah, di sini disebut, Bapak Ibu tahu nggak? Nggak tahu. Pergi ke Amerika, disebut nama itu, tahu nggak? Ya sama aja, nggak tahu. Makanya kalau nggak tahu di sini, di sana nggak tahu gitu. Jadi kalau sudah tahu di sini, di sana pasti tahu gitu. Ya, di dunia kita kenal betul dengan ketua kita, gitu. Insya Allah sampai ke surga kenal. Ya. Makanya kalau Bapak Ibu belum ketemu, cari beliau. Mana ketuanya? Ya. Nah sebaliknya juga kalau sudah beliau duluan, ya tunggulah kami. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi kita bersungguh-sungguh untuk mengenal Allah itu di 10 terakhir. Ya, karena pada masa itu ketika masih gelap, kita belum paham, kita disuruh untuk bersungguh-sungguh. Kapan masanya? Di malam-malam ganjil. 21, ya, 21. Ya. Yang 2 itu ya 1 itulah. Ya. Sebutannya 2 tapi sesungguhnya 1 gitu. Ya. Allah, Muhammad. Nah, sebenarnya itu orangnya 1 itulah. Nah, itu yang dikenal dulu. Yang 1 itu. Ya. So, walaupun sebutannya Allah, Muhammad, Adam, ya sebenarnya 1 itulah. Nah, itu yang dikenal 1 itu. Yang 1 itu yang mana? Allah. Karena yang ganjil itu Allah. Nah, mengenal Allah, Bapak Ibu, bagaimana caranya? Nabi SAW memberikan petunjuk. Ya. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatihi. Kamu pikirkan ciptaan Allah, jangan sekali-kali kamu pikirkan zatnya. Bukan tidak boleh, nggak akan mampu. Sesuatu yang memang kita tidak mampu dipaksakan, bisa stres. Nah, kalau mau pikir-pikir juga, mencoba-coba, misalnya bisa putus-putus surat saraf itu.
Karena nggak akan setara. Ya. Pikiran kita ciptaan Allah, kalau dia mampu untuk menyamai berarti sama. Nah, makanya nggak mungkin. Nah, yang kita pikirkan itu ciptaannya. Nah, ketika kita bicara masalah ciptaan Allah, itu banyak sekali. Ya, kan? Yang kita sebut dengan alam. Ya. Jadi alam itu apa? Ma siwallah. Selain Allah itu alam. Surga, neraka, aras, kursi, malaikat, manusia, binatang, tumbuhan, bumi, langit, segala isinya. Semuanya itu selain Allah disebut alam. Ya. Al-alam mutaghayyar, semua alam itu berubah-ubah. Wa kullu mutaghayyar hadis. Setiap yang menerima perubahan itu baharu. Makhluk. Ya. Jadi selain Allah itu namanya makhluk atau alam, alamat. Nah, alam itu kan alamat. Ya. Tanda. Ya. Supaya kita bisa mengenalnya. Lihatlah alam ini. Karena alam ini terlalu luas, terlalu banyak, ya. Maka para ulama tasawuf membaginya kepada dua. Yang pertama dengan alam kabir, yang kedua dengan alam shaghir. Alam kabir, alam terkembang. Bumi, langit, bulan, bintang, segala isinya lah. Itu disebut alam kabir. Ya, karena sangat luas dan tak mungkin kita bisa memikirkan secara keseluruhan. Sedangkan yang kita tuju ingin kembali kepada Allah, maka kita lihatlah alam shaghir. Alam shaghir itu adalah diri kita manusia ini. Ya, ini yang disebut alam shaghir. Jadi diri kita manusia ini dapat dikatakan miniatur alam kabir. Ya. Jadi apa yang ada pada alam kabir, pada hakikatnya ada pada diri kita manusia. Bicara bumi dan langit ada. Bicara laut ada. Tumbuh-tumbuhan banyak. Ada ya. Bebatuan banyak. Ya. Ada batu ginjal, ada batu empedu. Rerumputan, tumbuh-tumbuhan banyak. Bulu-bulu itu rerumputan. Ya. Bulan bintang ada, matahari ada, jadi cukup. Ya, maka untuk mengenal Allah, cukuplah kajilah diri sendiri. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa orang yang telah mengenal dirinya, maka kenallah dia akan Tuhannya. Siapa orang yang telah mengenal dirinya rata-rata, maka dia akan kenal Tuhannya secara nyata. Nah, jadi mengenal diri untuk kenal kepada Allah. Allah itu Maha Esa, tunggal. Ya. Apakah perlu kita mengesahkan Allah? Tidak perlu. Kita tidak perlu mengesahkan Allah karena Allah itu sudah esa. Yang kita lakukan adalah mengaitkan diri kita dengan keesaan Allah. Ya. Jadi mengesahkan diri kita dan alam ini dengan keesaan Allah. Nah, itu yang kita lakukan. Ya. Jadi mengaitkan diri kita dengan keesaan Allah. Maka kita tidak mengesahkan Allah, tetapi mengesahkan atau mengaitkan diri kita dengan keesaan Allah. Bicara dengan diri kita, Bapak Ibu yang saya hormati, bicara wujud. Ya. Ketika kita bicara wujud, mesti ada 4. Ada zat, ada sifat, ada asma, ada af'al. Zat, sifat, asma, dan af'al. Adakah empat sifat ini di diri kita? Nah, pasti ada. Ya, zat, sifat, asma, dan af'al. Zat itu hakikatnya ya nyata pada diri kita pada rahasia. Zat pada Allah, rahasia pada kita. Jadi rahasia, jadi zat Allah nyata pada rahasia. Sifat Allah, sifat pada Allah nyata pada diri kita, nyawa pada kita. Asma Allah nyata pada diri kita, hati pada kita. Af'al Allah nyata pada diri kita, tubuh pada kita. Nah, kan 4. Nah, jadi semua kita ini punya 4 inilah. Ada zat, ada sifat, ada asma, ada af'al. Ya. Jadi ada rahasia,
Rahasia zat pada Allah, rahasia pada kita. Sifat pada Allah, nyawa pada kita. Asma pada Allah, hati pada kita. Af'al pada Allah, tubuh pada kita. Nah, sekarang merasa itu punya kita apa bukan? Nah, itu masalahnya. Ya. Kadang-kadang kita merasa seolah itu punya kita. Ya. Nah, disinilah diselingkuhinya itu. Allah melihat, nah kita juga kan melihat juga nih. Masih mendua. Nah, belum tauhid. Allah melihat, kita melihat. Allah mendengar, kita mendengar. Allah kuasa, kita kuasa. Allah hidup, kita hidup. Nah, disinilah selingkuhannya, Pak. Itu yang disebut syirik khafi. Ya. Bagus aturan yang kita jalankan, tetapi di dalamnya masih selingkuh. Kena marah, Bu. Ya. Ditolak. Ya. La yasihul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Tak sah ibadah tanpa mengenal siapa yang dia sembah. Ya. Taat aturan, tapi enggak tahu siapa yang bikin aturan. Yang dikehendaki Allah itu pertama kenal dulu. Ana kan kuntu kanzan makhfiya. Fa uhibbu an a'rafa fa khalaqtul asya liya'rifuni. Saya ini perbendaharaan yang tersembunyi, kata Allah. Saya suka untuk dikenali. Maka aku jadikanlah makhluk ini supaya mereka mengenal aku. Maka tugas pertama manusia diturunkan ke bumi untuk mengenal Allah itu terlebih dahulu. Awal wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqamah. Kewajiban pertama bagi manusia adalah mengenal Tuhannya dengan penuh keyakinan. Nah, itu dulu, ya. Nah, setelah kita mengenal, insya Allah kita akan patuh dengan aturan. Makanya kalau kita lihat lafaz jalalah, Allah, alif, lam, ha. Ya. Alif itu kalau dikonversi kepada angka 1. Lam itu dikonversi kepada angka 3. Lamnya 2 jadi 6. H itu menjadi 5. Jadi 1, 6, 5. Gitu. Orang Arab biasa bacanya di sebelah kanan, Pak. Ya. Kan tulisan Arab baca sebelah kanan. Jadi 1, 6, 5. Maka kenal dulu, setelah kenal baru iman, setelah iman baru Islam. Nah, di kita ini kena bacanya dari kanan, dari kiri, ya dah. Nah, 5, 6, 1. Sudah Islam, tapi imannya belum. Nah, belum kenal juga. Nah, ya. Tapi nggak apa, belum terlambat. Ya. Nah, jadi kalau kita lahir dalam keluarga Muslim, kita sudah menjalankan syariat. Ya. Nah, sekarang kita back to basic, kembali ke pangkal. Ya. Kita coba kenali dulu dengan tidak menafikan yang ada. Kita coba kenal. Di 10 terakhir ini, yang sudah 40 ke atas, 10 terakhir. Jadi jangan terobsesi dengan pahala-pahala melulu. Gitu. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, ya, kita mengenal ya, diri kita supaya kita kenal kepada Allah. Nah, supaya kita tidak syirik. So, itu betul ya, tidak diampuni oleh Allah. Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang mempersekutukannya. Kenapa? Nggak ada obat, Pak. Kalau orang maling kan berdosa, ada obatnya, taubat. Besok nggak maling lagi. Karena berlakunya sekali, besok nggak maling lagi, dia diampuni. Tapi kalau syirik terus-menerus itu. Nah, itu makanya nggak berampun. Obatnya, tinggalkan syiriknya, masuk ke tauhid, itu obatnya. Makanya dosa tak berampun. Ada ya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, jadi untuk kita bertauhid atau mentauhidkan diri kita dengan Allah. Tapi walaupun istilahnya kita bertauhid atau mentauhidkan diri kita ke Allah, bukan berarti kita artinya menyatu dengan Tuhan. Tidak bisa. Ya. Kenapa tidak bisa? Karena sesungguhnya wujud kita ini tiada. Ya. Wujud bayangan. Kalau berapa waktu yang lalu saya berikan contoh, ya,
melihat gambaran baju, saya bilang. Ini baju kita ini kan potongannya beda-beda. Nah, ada yang baju koko, ada yang baju jas, ada baju kemeja, itu potongnya beda-beda. Tapi walaupun potongan beda-beda, bentuknya beda-beda, semuanya kain. Kan kain semua itu. Ya. Kain itu ditenun dari benang. Benang itu dipintal dari kapas. Di kapas dipintal menjadi benang, benang ditenun menjadi kain, kain dijahit menjadi baju. Jadi sebenarnya yang baju itu ya kapas itulah. Ya, kapas itu setelah dipintal menjadi benang. Alamnya sudah berbeda, namanya juga beda, bukan kapas lagi, benang namanya. Tapi sebenarnya kapas itulah. Benang nggak akan ada kalau nggak ada kapas. Ya, benang ditenun menjadi kain. Karena wujudnya sudah berupa kain, bukan benang lagi namanya. Alamnya berbeda, namanya kain. Tapi sesungguhnya kapas itulah. Kain dijahit menjadi baju, rupa-rupa berbeda-beda, tapi sesungguhnya kain itulah. Kapas itu juga. Baju tak akan ada kalau tak ada kain, kain tak akan ada kalau tak ada benang, benang tak akan ada kalau tak ada kapas. Nah, kita ini banyak disilaukan dengan bentuk. Ketika kita melihat baju, lupa sama benang. Lupa sama kain. Ketika kita melihat kain, lupa sama benang. Ketika melihat benang, lupa sama kapas. Padahal sebenarnya kapas itulah. Nah, begitulah semuanya. Jadi apa yang ada ini merupakan perwujudan nyatanya Allah. Ya, makanya kita sesungguhnya nggak ada. Yang ada hanya Allah. Nah, bagaimana kita meniadakan diri kita ini supaya yang ada, yang nyata hanya Allah. Nah, itu baru kita bisa duduk di tauhidnya tadi. Bapak Ibu yang saya hormati, keluarga Rabbani yang saya cintai, untuk itulah maka kita disuruh untuk bersungguh-sungguh tadi. Jalannya, kata Nabi, mutu qabla antamutu. Matikan dirimu sebelum kau mati. Nah, yang dimatikan itu bukan jasadnya. Jangan pula pulang nanti lalu gantung leher pula. Nah, karena katanya mati sebelum mati. Matikan keakuan diri. Ya. Ngaku-ngaku kita ada, itu buang dulu tuh. Ya. Ngaku-ngaku kita yang pintar, ngaku-ngaku kita yang punya, itu buang dulu. Kalau dalam Al-Quran kan disebutkan wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut. Impakkan, serahkan apa yang sudah Allah berikan padamu sebelum kematianmu datang. Nah, kalau bahasa hadis kan mutu qabla antamutu gitu ya. Jadi serahkan. Jadi kita serahkan kepada Allah apa yang tadinya merasa punya kita ternyata bukan. Nah, supaya kita duduk di tauhidnya. Aturannya kita patuhi, kemudian yang bikin aturannya kita kenal. Nah, kalau sudah kita sampai ke tahap seperti itu, ya, maka dilihat dari Lailatul Qadar tadi, kalau angin berhembus menjadi berhenti, air mengalir berhenti. Ini bukan ungkapan zahiriyah. Jangan pula kita menunggu itu qadar itu nunggu-nunggu berhentinya angin berhembus. Nunggu-nunggu air mengalir menjadi berhenti, enggak itu. Ya. Kalau orang sudah dapat Lailatul Qadar, angin berhembus menjadi berhenti. Kalau berhenti angin kan tenang. Apa itu angin? Persoalan hidup. Ya, banyak masalah yang kita hadapi. Ada masalah keluarga, masalah kantor, masalah tetangga, masalah ekonomi, macam-macam masalah. Tapi orang yang sudah ma'rifat kepada Allah, maka dia akan menjadi tenang. Maka ini disebut angin berhembus menjadi berhenti, tenang. Jadi jangan terobsesi kita nunggu kapan anginnya berhenti. Ya, tenang. Jadi kalau sudah ma'rifat kepada Allah, maka dia jadi tenang. Kenapa tenang? Karena yang dilihatnya bukan persoalannya. Umpama begini, ibu kalau suaminya pulang bawa duit 100 juta, senang nggak? Senang banget. Kalau suami pulang nggak bawa duit apa-apa, senang nggak? Sedih.
Kenapa timbul sedih dan senang? Karena yang dilihat materi. Ya. Ketika dapat duit, dia senang, materi yang dilihatnya. Ketika tidak dapat duit, sedih, materi yang dilihatnya. Coba jangan lihat materinya. Yang dilihat itu ketetapan Allah. Allah menetapkan mendapat segini duitnya. Allah menetapkan tak dapat apa-apa. Ketika kita melihat Allah yang memberi ketetapan, tidak ada kegelisahan. Nah, kenapa? Karena bukan persoalannya yang kita lihat, yang menetapkan. Mobil misalnya kena maling, umpama ini contoh, ya, sedih. Tapi kalau kita lihat bukan mobil yang hilang yang dilihat, Allah memberi ketetapan. Allahnya yang kita lihat, bukan mobil hilangnya. Ya, seorang istri diselingkuhi suami, sakit hati. Kalau dia melihat suaminya nikah lagi, pasti sakit hati. Karena yang dilihatnya suaminya nikah lagi. Tapi kalau yang dilihatnya Allah memberi ketetapan kepada suaminya, tenang. Nah. Nggak masalah. Itu ketetapan Allah gitu. Mau diapain? Malah dilawan, malah jadi rusak jadinya. Terima aja lah. Iya, nggak ada keluhan lagi. Ya, sangat boleh jadi justru itu yang terbaik gitu. Nah. Jadi kita menjadi tenang itu ketika kita melihat Allahnya. Maka disebut ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan ingat Allah tenang hatimu. Bukan ingat masalahnya. Kalau masalahnya yang diingat ya nggak selesai. Kamu bisa selingkuh kata istri sama suaminya. Saya juga bisa selingkuh, nikah lagi pula dia. Nah ini jadi rusak tambah rusak. Jadi itu Bapak Ibu, itu pentingnya kita mengenal Allah itu supaya kita tenang dalam hidup kita, baik di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan kita diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, karena kita dibatasi waktu, saya cukupkan demikian materinya. Namun kalau masih ada yang ingin diskusikan, kita diskusikan. Sementara saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Seperti ungkapan Buya tadi, batas waktu, kesempatan untuk bertanya, kami kasih porsi 2 pertanyaan saja. 2 pertanyaan, silakan kalau ada. Bapak-bapak, ibu-ibu. 1, Pak Andi, 1 yang lagi. Kalau nggak ada, nanti segera kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buya, ini saya mau pertanyakan tentang apa namanya ayat di surat As-Saff tentang asal kejadian manusia. Karena di sini aku baca di sini ada akidah tauhidnya. Di sini ayat 1 menyatakan begini. Ingat, ketika Tuhan memberfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Terus apabila aku telah menyempurnakan ciptaannya dan meniupkan rohku ke dalamnya, tunduklah kamu kepadanya dalam keadaan bersujud. Jadi sekarang kulihat kamu menciptakan manusia dari tanah dan menyimpan rohku, katanya. Rohku berarti apakah itu diciptakan juga seperti tanah tersebut? Nah, tadi ada kajian tauhidnya juga kan, sesama akidah. Nah, kalau berhubungan berarti berhubungan dengan sifat asma apa tadi ya. Nah, seandainya ini berhubungan juga berarti begini, ada zatullah dalam tubuh kita, Abu ya. Roh dan jasad. Itu kita sekarang sholat berarti Abu ya. Ketika kita sholat berarti kita tidak sholat sendirian. Berarti kita berjamaah sholat ruh. Apakah benar itu? Kami tolong dijelaskan. Terima kasih. Pertanyaan bagus sekali. Faiza sawaituhum, apabila aku telah sempurnakan ciptaan, fanafaktu fi min ruhi. Saya tiupkan ruhku. Nah, ruhku itu ruhnya Allah. Jadi setelah penciptaan yang mana? Jasad. Ya. Setelah
jasad tercipta, maka Allah tiupkan ruh. Jadi ada dua, ada jasad, ada ruh. Janin ketika berada dalam kandungan belum ditiupkan ruh, dia belum hidup kan? Nah, belum dikasih ruh. Jadi jangan dibayangkan niup ruh itu kayak niup balon, Pak. Artinya Allah memberi kehidupan. Ya. Allah memberi kehidupan kepada janin yang sudah tercipta tadi. Nah, lalu kemudian menjadi hidup. Ya. Nah, hidupnya janin itu hidupnya siapa itu? Hidupnya janin atau hidupnya Allah? Itu hidupnya Allah. Ya. Jadi ketika ruh sudah diberikan kepada si janin, maka si janin menjadi hidup, maka itu adalah kehidupan Allah, bukan kehidupan janin. Itu yang disebut dengan Allah batin. Ya. Lalu kemudian dia lahir ke bumi. Lahir ke bumi membawa hidup yang tadi diterimanya waktu di kandungan. Ya. Lalu dia hidup di bumi. Nah, kehidupannya di bumi, kehidupan siapa itu? Kehidupan si janin tadi apa kehidupan Allah? Tetap kehidupan Allah. Jadi yang hidup itu Allah, bukan si janin. Cuman kita saja yang ngaku-ngaku punya hidup. Ya. Contohnya lagi, ini lembaga Adam. Katakanlah manusia lah itu ya. Sudah sempurna. Kepala, tangan, kaki, badan sudah sempurna. Tapi belum ada ruh. Belum hidup kan? Ketika dia belum ada ruh, lalu tanya, siapa kamu? Kira-kira bisa jawab nggak? Nggak bisa jawab, kenapa? Ya nggak hidup. Fanafaktu fihi min ruhi, kutiupkan ruhku, kata Allah. Ruhnya siapa? Ruhnya Allah. Begitu ruhnya masuk ke dalam tubuh si Adam, Adam menjadi hidup. Setelah dia hidup, tanya, kamu siapa? Oh, saya Adam, katanya. Kira-kira yang jawab itu yang mana? Ruhnya apa Adamnya? Itu ya. Ruhnya siapa itu? Berarti Allah itulah yang menjawab. Ya. Atau kembali kepada yang sholat tadi. Bapak sholat biasanya berdiri apa duduk? Berdiri. Kenapa Bapak bisa berdiri? Karena ada kekuatan, kan gitu ya. Ada kekuatan. Kalau lumpuh kan bisa berdiri. Nah, ada kekuatan untuk berdiri. Bapak dapat kekuatan itu dari mana? Pernah beli? Pernah bikin? Kekuatan Allah. Berarti Bapak nggak punya kekuatan. Kekuatan Allah. Nah, ini yang saya katakan tadi, yang selingkuh itu. Bukan punya kita, ngaku punya. Yang kuasa Allah, padahal kita juga merasa kuasa. Maling, kata. Ngerampok. Ada? Kembalikan, yang kuasa itu Allah, bukan kita. Gitu. Yang berilmu itu Allah, bukan kita. Ya. Adakah orang bisa bergerak tanpa gerak Allah? Nggak ada. Ada. Makanya orang berbuat baik Allah yang menggerakkan, Allah berbuat jahat Allah juga yang menggerakkan. Orang berbuat baik bersedekah, yang menggerakkannya siapa? Orang malin? Siapa yang menggerakkan orang malin? Ragu menjawabnya. Orang bersedekah, orang sholat, orang berbuat baik yang menggerakkannya Allah. Orang maling, orang zina, orang judi yang menggerakkannya. Kenapa kok Allah yang menggerakkan? Karena tidak ada yang bisa menggerakkan sesuatu selain Allah. Kalau setan menggerakkan, yang menggerakkan setan siapa? Nah, kenapa berhenti di tengah jalan? Nah. Kalau urusan menggerak pasti Allah. La tataharrak illa biiznillah. Tak ada satupun bisa bergerak tanpa izin Allah. Mungkin masalahnya kenapa digerakkan Allah? Nah, ini masalah. Kenapa si A itu digerakkan untuk maling? Kenapa si A itu digerakkan untuk judi? Kenapanya itu ada rahasia di situ. Rahasia itu apa? Itu kadang-kadang kita nggak paham. Sangat boleh jadi karena Allah akan memberikan sesuatu yang sangat berharga untuknya. Atau boleh jadi Allah akan mengabulkan doanya. Dulu pernah saya cerita, ada tukang ronsokan, saya bilang.
Subuh-subuh keluar rumah dari gerobak sampai tengah hari keringatan, mandi keringat. Di hatinya bergumam, ya Allah, berilah saya rezeki, ya Allah, saya nggak minta kaya, ya Allah, yang saya minta bisa makan 3 kali sehari aja cukup. Tiba-tiba dia lewat di rumah orang, dilihatnya ada mesin air, digergajinya peralonnya. Mau diambilnya, sedang gergaji, datang yang punya rumah, ditangkap, dibawa kantor polisi. Oleh polisi masuk sel, pagi kasih makan, siang kasih makan, Allah kasih, dapat makan 3 kali sehari, terkabul doanya. Caranya disuruh maring dulu, ngabulkan doanya. Atau orang kaya, banyak duitnya, digerakkan Allah judi. Kenapa digerakkan? Ada hak orang lain dan kekayaan itu nggak dikasihkannya. Allah ngambil semua, habis kekayaannya. Itu rahasia. Ya. Nah, kalau pikir kenapa digerakkan judi sedangkan dia banyak duitnya, tapi Allah gerakkan dia judi sampai bangkrut. Kenapa? Ada hak orang lain yang disimpannya nggak dikasihkan. Allah ngambil, ya, ibarat ngambil karat di besi, Pak. Ini besi ini kan bagus nih. Kalau dia sudah karat, kita akan membuang karatnya. Bukan karatnya yang terbuang, Pak. Besi-besinya bolong. Artinya bukan yang haram saja yang diambil, yang halal-halal pun diangkut. Gitu. Habis jadinya. Ya. Nah, oleh karena itu, ya kembali kepada yang tadi, yang menggerakkan Allah. Saya kira itu, Pak, ya, masalahnya. Ya, mungkin ada yang lain? Satu lagi pertanyaan, Ibu Suri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pagi hari saya mau tanya Pak, sedikit bayaran. Saya mau tanya Pak, di rumah itu dulu ada yang ngontrak, suaminya Kristen, dirinya Islam, tapi dia kalau lagi Natal ikut Islam, ikut Natal. Gitu. Ya. Kalau jadi barang kita juga gitu Pak. Ya puasa lagi puasa, double juga. Soalnya dekat sama rumah, tahu. Ya. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah. Yang jadi masalah Ibu apanya? Yang jadi masalahnya apa? Masalahnya satu, suaminya kata saya Kristen. Kedua, yang dirinya Islam. Itu dirinya itu kalau suaminya di Natal ikut, kalau mau mertuanya gitu. Beda agama. Kalau di barang kita yang ikut, barang kita juga itu yang bagus, yang mana itu, yang Islam apa Kristen itu, yang dirinya apa? Dia ikut semua-muanya ikutin, Kristen ikut, Islam ikut gitu. Ya, jadi dalam satu keluarga beda agama. Suaminya Kristen, istrinya Islam. Nah, kalau Natalan suaminya, istrinya yang Islam ikut gitu. Tapi kalau Jumatan suaminya ke masjid juga enggak? Enggak ya. Nah, ya. Jadi begini Bapak Ibu, Ahlul Kitab, ya, Ahlul Kitab ini kan Yahudi dan Nasrani. Ya. Dalam konsep awal, nikah sama Ahlul Kitab itu boleh, konsep awal. Tapi yang tidak boleh itu kalau sudah syirik. Ya. Itu satu ya. Kemudian yang kedua, agama yang diturunkan Allah melalui para rasul itu sama, tauhid semua. Itu ajaran pokok. Gitu. Makanya setelah datang Nabi kita Muhammad SAW, kesempurnaan agama itu sudah selesai. Ya. Maka ditutuplah wa may yabtaghi ghairal islam madina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa orang yang memilih agama selain Islam tidak akan diterima. Dan di akhirat dia termasuk orang Yahudi. Ya. Oleh karena itu tidak boleh kita mencampur adukkan antara yang hak dan yang batil. Wala talbisul haqqa bil batil. Nah, kalau tauhid itu yang diperintah. Tapi yang syirik
dilarang. Nah, jangan dicampurkan antara syirik dan tauhid gitu. Ya. Maka kalau kita lihat dari sudut fikih, gitu, tidak boleh orang Islam nikah sama orang Kristen atau orang beragama lain karena akidahnya beda. Gitu. Nah, itu yang tidak bagus, Bu, ya. Sebaiknya itu ya masuk Islam aja suaminya, gitu, supaya jelas tauhidnya. Ya. Jadi jangan sampai nanti campur aduk, makan babi haram bagi kita umat Islam, bagi mereka di luar Islam halal, malah haram. Nah, jadi nanti campur aduk, nanti suaminya kepingin makan babi, dibawanya daging babi, istri yang Islam memasaknya, sudah masak sama-sama makan. Nah, jadi nggak bagus. Nah, jadi jangan dicontoh lah seperti itu, harus jelas, Pak. Harus jelas, sebab semua fitrah manusia itu muslim semua, iman semua, ya. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua anak yang dilahirkan dalam fitrah. Ya, fitrah itu apa? Iman sama Allah. Dari alam azali dulu, ya, dari alam arwah dulu, semua manusia sudah beriman sama Allah. Ketika Allah pertanyakan, alastu birabbikum, qalu bala syahidna. Apakah saya ini Tuhan kalian? Semua ruh menjawab, benar ya Allah, kau Tuhan kami. Berarti semua arwah, semua ruh sudah bertuhan sama Allah. Tapi setelah turun ke bumi, banyak godaan. Digoda oleh hawa nafsu, iblis, gitu ya, setan, gitu ya. Akhirnya menyimpang, ya. Tidak lagi percaya sama Allah, maka disebut kafir. Kafir itu hanya tertutup, ya. Yang tadinya dia beriman, jadi tidak beriman lagi, maka disebut kafir tadi. Kafir itu tertutup, ya. Makanya kalau orang paham, tentu akan lebih senang disebut kafir daripada non-muslim, Pak. Kalau disebut kafir, itu masih tertutup, ada harapan bisa terbuka. Tapi kalau sudah non-muslim, sudah dijustifikasi tidak selamat. Mestinya marah mereka kalau disebut non-muslim, gitu ya. Ya, sudah ditentukan, kamu nggak selamat, gitu ya. Tapi kalau kamu kafir, kamu lagi tertutup. Ya, mudah-mudahan bisa terbuka lagi. Ya, saya kira sesuai dengan fikih itu tidak boleh, Bu. Ya. Ya, tidak boleh satu keluarga itu beda agamanya. Makasih. Terima kasih bagi sekalian, alhamdulillah hasil bagi dan lakukan baik. Sebelumnya kita mohon bantu doa dan sekaligus kita doa buat saudara kita Mas Haripudin pada Sabtu kemarin mau hari di sini di dirawat di rumah sakit dan atau Mas Haripudin, ya. Baik, kita doakan dulu Pak Saripudin, mudah-mudahan beliau cepat sembuh, sehat seperti semula. Allah hadiniyah bisyafaati Rasulillah SAW, wa bi karamati sultan awliya Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu wa bi karamati Sayyid Karam Syekh Abdullah Barak bin Muhammad, wa bi karamati Sayyid Karam Syekh Mas'aibul Wafat Tajul Arif. Allahumma ya syafil amrad, Allahumma ya syafil amrad, Allahumma ya syafil amrad. Isfi maradahu Saripudin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Baik Bapak Ibu, kita akhiri dengan doa dan kafarat majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani wardutu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tansani ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. هل أتى على الإنسان حين